Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzul Hanif Nur Atif, MSc. Saat ini diberi amanah untuk menjadi Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk periode jabatan 2021 hingga 2025. Baik, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UMS menempatkan mahasiswanya secara reguler untuk magang di pengadilan agama. Satu, tentu kita pahami dan perlu pahami bahwa hukum ekonomi syariah ini kaitannya hubungan eratnya adalah tentang kasus-kasus ekonomi syariah. Kasus ekonomi syariah menurut undang-undang kita masuknya adalah di pengadilan agama. Maka dari itu, agar linear antara profil lulusan dan kompetensi, maka magangnya adalah di pengadilan agama. Apakah kemudian menutup kemungkinan untuk untuk magang di pengadilan yang lain, bukan pengadilan agama? Tentu tidak masalah. Tetapi kemudian yang menjadi core utama ketika penyampaian materi di kelas, arah dari program studi dan arah profil lulusan tentu pengadilan agama. Dan sampai saat ini juga beberapa magang tidak di pengadilan agama dan prodi sendiri tidak melarang. Karena justru prodi membuka bahwasanya mahasiswa harus aktif dan kreatif. Aktif ini apa? Aktif bahwa ketika magang di pengadilan agama menurut dia tidak atau kurang hanya di pengadilan agama saja, maka silahkan pergi ke pengadilan negeri untuk mencoba melakukan magang di sana. Bagaimana dengan lembaga keuangan? Kembali ke profil prodi hukum ekonomi syariah, kita tidak menutup magang di lembaga keuangan syariah. Karena memang arah dari profil lulusan HES selain menjadi praktisi hukum, dia juga akan terjun ke lembaga keuangan syariah, khususnya adalah bagian legalnya. Karena sampai saat ini tentu dengan merambahnya, dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, sangat dibutuhkan alumni-alumni hukum ekonomi syariah yang paham tentang muamalahnya dan juga paham tentang aspek hukumnya untuk kemudian mengisi posisi penting di lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, prodi juga mengagendakan mahasiswa untuk mengikuti magang di lembaga keuangan syariah. Sampai saat ini atau yang sekarang dilakukan adalah karena perlu kita ketahui bahwa pengadilan agama di Solo Raya itu ada Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, kemudian Karanganyar, kemudian Surakarta sendiri. Jadi total 6. Kalau kita bayangkan bahwa jumlah mahasiswa ada 200, biasanya perangkatan ada 200, maka kalau setiap pengadilan itu hanya menerima 20 dalam tempo 1 bulan, maka itu akan mengganggu alur dari pembelajaran semester reguler. Karena ketika kita magang, kita tidak masuk kelas. Ketika tidak masuk kelas, ada beberapa materi perkuliahan yang kemudian terlewatkan. Maka pembagian magang yang ada saat ini adalah mengikuti jadwal kalender akademik. Setelah kita pastikan ada berapa bulan kosong yang bisa digunakan magang, maka kemudian kita umumkan ke mahasiswa akan ada magang di bulan ini dan ini, maka silakan daftar. Prodi tidak pernah menolak mahasiswa yang magang. Hanya memang ketika pandemi, maka otomatis ada beberapa kriteria tambahan. Dalam sejarahnya prodi menerima 240 kita magangkan semua, kita menerima 200 kita magangkan semua, menerima. Mungkin beberapa saat terakhir hanya 150 karena keterbatasan dan itu dikembalikan ke pengadilan. Jika pengadilan meng-ACC 20, maka kita masukkan 20. Jika pengadilan meng-ACC 50, kita memasukkan 50. Dan itu nanti disinkronkan dengan jadwal akademik. Sehingga kalau ada mahasiswa misalkan mendapatkan magang di minggu aktif perkuliahan, maka otomatis prodi yang akan mencoba menyesuaikan apa jumlahnya yang dikurangi. Dan seperti itulah kemudian sehingga agar proses magang tidak bertabrakan dengan jadwal perkuliahan sebagaimana dinyatakan di dalam kalender akademik. Jadi semua mahasiswa itu mendapatkan kuota magang.
Harus dipahami bahwa di HES itu ada dua jenis magang. Satu adalah reguler, dua adalah mandiri. Mandiri itu mahasiswa silahkan meminta ke prodi surat untuk pengantar magang. Reguler artinya akan dikoordinir oleh prodi. Kuota tidak ada batasan. Yang terbatas adalah waktunya, maka semua akan mendapat. Semua akan diusahakan mendapat. Jika misalkan jumlah pengadilan yang ada menjadi mitra sekarang 6 itu kurang, maka kita akan tambah mungkin ke Salatiga, atau mungkin yang mungkin agak jauh ke Wonogiri. Tetapi kita akan mengikuti jumlah orang yang masuk, sehingga kemudian kita sesuaikan jumlah pengadilannya, sehingga kita tidak mau dan sama sekali tidak ingin dan sama sekali tidak bijak untuk menolak mahasiswa yang ingin mempertajam kompetensinya di bidang hukum. Sebagian mahasiswa memang mereka tidak mendaftar magang di pengadilan agama. Satu, itu sangat disesalkan karena dia kehilangan kesempatan, saya bisa katakan seumur hidup, untuk bisa magang di pengadilan. Karena untuk magang di pengadilan perlu pengantar. Pengantar yang memberi adalah kampus, universitas, dalam hal ini adalah prodi. Setelah lulus, sangat amat kecil kemungkinan dia diterima untuk magang. Maka dari itu dia telah kehilangan kesempatan yang berharga. Bagaimana jika dia memutuskan untuk tidak magang? Maka tidak ada sanksi dan kewajiban khusus dari prodi karena ini sifatnya adalah voluntary, tidak wajib. Tetapi dengan kedewasaan yang ada, pasti semua mahasiswa ingin merasakan menggunakan toga hakim di pengadilan, di sebuah ruang pengadilan semu yang lokasinya adalah langsung di pengadilan dan dibimbing oleh hakim yang memang kompeten di bidangnya. Hingga saat ini seluruh magang di prodi sifatnya adalah tidak wajib, voluntary. Siapa yang ingin magang dipersilahkan magang. Siapa yang ingin mengundurkan diri dari magang dipersilahkan. Karena nanti masih ada perkuliahan yang berkaitan dengan prakteknya tersebut. Sehingga ketika dia tidak daftar, meskipun tidak wajib, dia akan kehilangan setengah dari ilmu dari mata kuliah tersebut. Nah, karena tidak diwajibkan itulah maka mahasiswa harus mendewasakan diri, mengerti butuh atau tidak. Bagaimana dengan magang di lembaga keuangan? Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekali lagi membuka magang di dua tempat. Satu di pengadilan, dua di berbagai lembaga keuangan. Dan dua-duanya dibuka. Setiap tahun masing-masing dibuka sekali. Magang pengadilan dibuka 1 kali, magang lembaga keuangan dibuka 1 kali. Itu yang secara reguler. Jika mahasiswa ingin mengajukan secara mandiri, tentu akan di ACC oleh prodi, karena mahasiswa tersebut termasuk dalam golongan aktif yang mau mencoba mencari pengalaman dengan cara yang lebih baik. Jadi kami buka magang untuk pengadilan agama dan lembaga keuangan syariah minimal masing-masing secara reguler, secara terkoordinir 1 kali 1 tahun. Oke, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurul Iza dari Prodi HES 2019. Perkenalkan, nama saya Dava Anissa dari program studi HES angkatan 2019. Oke, perkenalkan, nama saya Wiwin Sawinda, Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Adriansyah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019. Dan di sini ada kawan saya yaitu. Halo, perkenalkan, saya Vivin Dwi Febrianti, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Vicky Saputra Rogi Makin, angkatan 2019. Nah, untuk Pengadilan Agama Surakarta sendiri itu dibagi 4 tempat. Yang pertama itu ada ruang sidang 1, lalu kemudian ruang sidang 2, ruang mediasi, dan pos bakum. Dan kebetulan hari ini kami kebagian pada ruang sidang 2. Oke, selain itu, ketika kayak nggak ada tugas di 4 bidang tersebut, itu biasanya bisa ikut di PTSP atau di pelayanan di bagian loket, itu juga bisa. Kalau di pengadilan agama ini, setiap harinya itu penempatannya berbeda. Jadi setiap hari itu ada beberapa lini yang harus kami masukin. Nah, kan di dalam satu kelompok ini ada 13 mahasiswa. Nah, 13 mahasiswa itu lagi nanti dibagi lagi menjadi 4. Nah, itu nanti setiap harinya itu di rolling sesuai job desk-nya gitu. Nah, kebetulan banget aku hari ini
dapat kebagiannya itu di panitera pengganti gitu. Ya, kalau dari instruksi dari Ibu Ambar selaku pembimbing magang di Pengadilan Agama Klaten ini, kami ditempatkan di 2 tempat, yaitu pertama tentang kesetariatan dan juga yang kedua ada di bagian panitera. Jadi kalau saya pribadi itu ditempatkan di bagian kesetariatan, terus untuk kawan saya Kalau saya di kepaniteraan, Alhamdulillah di pengadilan agama ini saya dengan kedua orang teman saya itu kami ditempatkan di bidang administrasi. Oke, untuk di tugasku yang di ruang sidang 2 itu lebih ke menyimak sama mendengar gimana sih proses dari gugatan yang dilakukan oleh para pihak, terus bagaimana para majelis hakim itu memutuskan suatu perkara. Setidaknya kita itu tahu jalannya persidangan, apa aja yang bakal nanti dilakuin kalau misalnya dari teman-teman nanti ada yang mau masuk ke peradilan agama. Kalau di bidang itu tadi dapat tugas untuk bantu panitera pengganti secara langsung sih. Jadi kayak kita nulisin data-data di map gitu, ada arsip juga, beberapa arsip juga kayak gitu. jadi kalau di kepaniteraan itu kita mengurusi dari awal hingga akhir dari sidang dan putusannya itu bagaimana. Nah, itu yang mengurusi di bagian saya. Kalau saya pribadi di bagian kesetariatan itu tugasnya berkaitan sama administratif ya. Beberapa hari kemarin saya diberikan tugas untuk pertama yaitu berkaitan sama penomoran, berkaitan surat masuk dan juga surat keluar, juga pembuatan sertifikat dan beberapa hal yang lainnya yaitu untuk kegiatan scan ataupun print out dan sebagainya berkaitan sama administratif keuangan maupun kesekretariatan begitu. Mungkin teman saya akan menjelaskan berkaitan sama tugas di kepaniteraan. Jadi kalau di kepaniteraan itu kita mendapatkan tugas yaitu menata berita acara, terus surat-surat yang dibutuhkan pada saat sidang. Banyaklah pengalaman yang diberikan, banyaklah kayak praktek yang diberikan oleh para anggota atau elemen yang berada di sini. Salah satunya adalah seperti membuat suatu surat panggilan kepada pihak yang berperkara. Nah, untuk situasi di pengadilan agama sendiri itu, dari orang-orangnya sendiri itu, mereka itu mengajari kita. Terus dari merekanya juga, sekiranya dari kita antara ada yang kurang paham, kita bebas untuk bertanya, tapi di waktu-waktu tertentu. Khususnya kalau kita mau bertanya kepada hakim sendiri. Kalau situasinya sih kondusif pasti ya. Kalau karena ini di pengadilan agama juga, jadi kayak benar-benar taat aturan. Mulai dari parkirnya itu harus ditata gitu. Ada aturannya khusus gitu, nggak sembarangan asal parkir. Terus pintu masuknya, pintu keluarnya gitu benar-benar ketata gitu. Jadi mencerminkan peradilan agama yang ideal gitu. Ya, tentunya situasi dan kondisinya itu berbeda ya, karena ketika di bangku kuliah kita hanya mendapatkan hal yang teoritis saja. Tentunya di sini kita mempraktikkan apa yang telah kita dapatkan di mata kuliah ya. Namun jelas berbeda karena kita dihadapkan dengan situasi yang belum sama sekali kita hadapi. Misal untuk pembuatan sertifikat, lalu penggunaan dengan aplikasi Sindoro dan sebagainya untuk administratif di pengadilan. Mungkin teman saya yang menjawab. Jadi untuk ya sama seperti Ikhwan, cuman buat tambahan aja itu kayak kita tuh keluar dari off the box gitu loh. Nah, kan kalau misalkan kita belajar tentang teori gitu, kita mempraktikkan, terus kita tuh harus tahu gimana sih caranya mempraktikkan itu dan menerapkan teori-teori kemarin ke dalam prakerja ini begitu. Alhamdulillah kami magangnya 1 bulan, tapi alhamdulillah sudah 1 minggu lebih ini situasinya menyenangkan dan menggembirakan, saling familiar lah keluarga semua di sini. Oke, untuk persiapannya mungkin lebih ke belajar tentang hukum acara perdata, bagaimana proses-prosesnya, seperti membuat suatu gugatan atau cara prosesnya waktu sidang di dalam ruang sidang. Jadi setidaknya dari kita itu paham mengenai dasar-dasar dari persidangan itu sendiri. Jadi waktu kita sidang itu kita tahu, oh ternyata jalan yang udah kita pelajari itu seperti ini, oh ternyata realitanya seperti itu gitu. Kalau untuk persiapannya sih nggak ada persiapan yang harus inilah itu nggak ada, paling cuman kayak persiapan secara general aja sih, kayak bawa alma mater, terus ikut
aturan aja kayak ya berpakaiannya sopan gitu-gitu. Jadi nggak ada kayak harus bawa apa-apa, nggak ada persiapan khususnya, nggak ada gitu. Paling sama ini kayak belajar materi-materi aja sih biar review doang gitu. Ya, kalau dari saya pribadi yang pertama untuk mempersiapkan sebelum kita magang, yang pertama adalah kita harus menguasai beberapa mata kuliah ya, tentunya seperti hukum perdata dan hukum acara perdata, karena dari materi itu yang nantinya akan menjadi bekal buat teman-teman yang mahasiswa yang akan magang di pengadilan agama. Baik nanti teman-teman akan dihadapkan dengan situasi persidangan dan sebagainya, sehingga bisa mampu memahami situasi berjalannya persidangan dan sebagainya. Terus yang kedua itu berkaitan sama mental seorang pekerja. Ibaratkan di sini kita menjadi seorang pekerja ya, yang latihan untuk bekerja, maka ya mental profesionalisme, mental berani dan sebagainya itu memang dibutuhkan. Dan selebihnya mungkin akan dijawab sama teman saya. Nah, selain itu di sini kita juga dibutuhkan keaktifan, terus selain itu kita juga harus belajar ulang, dibuka-buka gitu, karena dari situ kita dapat mengetahui dan kita dapat terjun itu berdasarkan itu gitu. Jadi itu ibaratkan pedoman dan pegangan kita berada di sini gitu. Yang disiapkanlah tidak terlalu banyak sih yang disiapkan. Yang lebih utama adalah identitas diri, di mana kita sebagai warga UMS ini mempunyai identitas diri adalah jas alma mater. Tidak semua, lebih tepatnya sih mata kuliah hukum acara perdata yang lebih dominan untuk bisa dipelajari di pengadilan agama. Hukum perkawinan juga sebenarnya masuk sih, soalnya kan di sini kan ngurusin gugatan sama cerai. Nah, jadi itu bersangkutan dengan hukum perkawinan yang dari Indonesia sendiri gitu. Atau mungkin lebih ke fikih muamalah, karena di sini juga mengadili perkara ekonomi syariah juga, itu juga termasuk. Hukum waris juga masuk. Tapi lebih dominannya hukum acara perdata. Iya. Kalau untuk semuanya sih enggak, ada beberapa aja yang itu berguna banget. Soalnya kita kan di hukum ekonomi syariah itu enggak semuanya 100% hukum. Ada ekonomi juga, ada syariahnya juga. Jadi yang terkhusus di sini tuh paling kayak hukum perdata gitu, terus PLPA gitu. Gitu-gitu sih. Kalau yang untuk ekonominya enggak terlalu sama syariahnya gitu. Ya, tentunya tidak semua ya, tapi ada beberapa mata kuliah yang memang benar-benar konkret terjadi di pengadilan agama. Semisal berkaitan sama hukum acara perdata, lalu juga berkaitan sama hukum waris, asuransi, hukum zakat dan sebagainya. Yang memang di sini praktiknya nanti bakal benar-benar kita temui kasus begitu ya. Misalnya harta bersama, terus juga ada hukum waris dan sebagainya yang memang dipersidangkan di pengadilan agama ini. Kalau untuk matkulnya, yang paling aku rasain berguna banget itu adalah PLPA pastinya, dan juga hukum perdata. Itu berguna banget sih, kayak istilah-istilah hukum, setelah itu kayak gimana cara bikin ini itu sangat berguna sih gitu. Menurutku matkul yang paling berguna itu kan yaitu hukum acara perdata, karena nanti itu dijelaskan bagaimana kita menghadapi sebuah persidangan dari pengurusan berkas perkara, lalu prosesi persidangan hingga pada nanti ada beberapa hal yang sekiranya memang relate banget dengan adanya apa yang dijelaskan dalam hukum acara perdata. Karena kan hukum acara perdata kan fungsinya untuk mendekatkan daripada hukum perdata ya. Maka perlu sekali teman-teman yang nanti akan magang di pengadilan agama itu menguasai hukum acara perdata. Selain itu kita juga pas awal-awal semester dulu kan ada yang namanya pengantar ilmu hukum. Nah itu penting banget sih, karena di situ tuh kita belajar tentang hukum-hukum yang diterapkan di sini gitu. Jadi itu jangan sampai dilupakan gitu. Ya, mata kuliah di HES yang berguna itu banyak. Salah satunya adalah yang tidak kalah penting seperti semester 1 pengantar ilmu hukum. Yang kedua adalah hukum acara perdata yang dimana di dalamnya itu mencangkup dengan hukum pidana. Dan yang ketiga adalah yang sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah PLPA, pengenalan lapangan peradilan agama. Oke, harapannya lebih paham gimana proses-proses yang dilakukan di pengadilan agama, sehingga mungkin insya Allah kedepannya bisa bermanfaat pada saat
meniti karir ke depannya? Kalau untuk harapan ya pastinya untuk diri aku pribadi soft skillnya bisa meningkat, terus pengalamannya juga makin banyak gitu, terus juga ketertibannya apa kayak kalau di sini kan ada jam masuknya harus jam segini tuh bisa meningkat. Kebiasaan-kebiasaan pribadinya juga bisa meningkat. Terus kalau untuk secara generalnya ya semoga hubungan antara UMS khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Peradilan Agama Sukoharjo itu makin bagus gitu dan kedepannya bisa jalin kerjasama terus gitu sih harapannya. Tentunya dari sini ya kita bisa mendapatkan harapan ataupun pengalaman dan juga kesan. Yang pertama adalah mendapatkan pengalaman bagaimana praktik kerja ketika di pengadilan agama. Tentunya sebagai seorang mahasiswa hukum ekonomi syariah kan dituntut menjadi seorang nantinya keluarannya adalah profilnya sebagai seorang hakim dan sebagainya. Setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan seorang hakim lalu panitera dan sebagainya di sini. Nantinya agar ketika nanti kita diterjunkan dengan dunia kerja harapannya bisa maksimal begitu. Nah, selain itu kita juga ibaratnya latihan nih sebelum kita tuh kerja yang beneran relate-nya tuh bagaimana. Nah, di sini kita belajar gimana sih caranya. Nah, dari kita belajar ini besok di kemudian hari kalau misal kita udah bekerja yang sesuai dengan bidang kita dan sesuai jurusan kita, nah kita tidak kaget begitu. Harapan saya setelah magang di pengadilan agama adalah saya bisa mengembangkan ilmu atau kinerja kerja saya di sini di pengadilan-pengadilan agama lainnya. Feedback yang pertama mungkin yang paling besar untuk kita dapat pengalaman baru ya. Yang sebenarnya di kuliah itu kita cuma dapat materinya toh, tapi hari ini di sini kita itu dapat sesuatu yang belum pernah kita temuin di perkuliahan gitu. Terus kita juga dapat ilmu-ilmu baru dari orang-orang yang luar biasa yang kalau di dosen kita kan mungkin mereka hanya tahu materinya saja, tapi kalau di sini kita tahu prakteknya seperti apa gitu. Kalau untuk feedback itu yang tak rasain kayak kita bisa terjun dan praktik secara langsung gitu di sini. Jadi kayak kita bisa dapat pengalaman-pengalaman yang kita belum dapetin pas kita kuliah gitu kan. Selama ini kalau kita kuliah kan sebatas teori gitu, praktiknya kan masih minim ya. Nah, di sini tuh kita bisa praktik. Jadi benar-benar tahu real life-nya itu gimana gitu. Iya, paling untuk selama 5 hari ini ya, karena di Pengadilan Agama Klaten kita hanya mendapatkan waktu sekitar 5 hari. Jadi tentunya ilmu yang apa yang kita pelajari itu memang kita bisa praktikkan di sini ya. Dan kita bisa mengobservasi melihat bagaimana teoritik persidangan, lalu kita bisa melihat secara relate-nya, wah ternyata persidangan seperti ini gitu. Dan beberapa hal yang tidak pernah dijelaskan sama dosen, kita bisa mendapatkan bagaimana ketika hakim dalam menentukan sebuah keputusan dan sebagainya begitu. Nah, feedback yang kita dapatkan itu kita bisa mempraktikkan, terus kita bisa belajar dari pakar-pakar hukum ekonomi syariah itu seperti apa dan kita bisa menerapkan begitu. Banyak sih feedback yang didapatkan, mulai dari pelajaran yang diberikan oleh para anggota di sini, baik itu ketua hakim maupun jajaran-jajarannya. Oke, kesannya pertama itu adalah ketika masuk ruang sidang kita bisa tahu proses caranya dalam memutuskan perkara, terus ada para pihak yang saling beradu argumen, itu juga lihatnya seru sama menarik ya gitu. Jadi bisa tahu oh ternyata emang masalah itu tuh bisa besar atau kecilnya itu juga tergantung pihaknya dalam membuat perkaranya itu di persidangan. Kalau untuk aku sendiri, kesan untuk aku ya mungkin karena ini merupakan suatu hal yang baru, hal yang lebih menantang, karena aku belum pernah menemukan hal ini gitu waktu di perkuliahan. Kalau untuk pesannya sendiri mungkin untuk adik-adik nanti maksimalkan kalian untuk ngikutin magang, usahakan sih kalau bisa kalian ngikutin magang di pengadilan agama juga biar kalian untuk penerus bangsa kalian ngerti nih gimana sih tata cara hukum agama di Indonesia gitu. Kalau untuk pesan-kesannya, kalau ini dulu aja kesannya. Kalau kesannya sih happy pasti. Terus makin kenal kan di sini juga ada yang dari universitas lain. Nah itu juga makin deket aja gitu, banyak relasi pasti gitu-gitu sih. Itu kesannya happy pokoknya.
Terus untuk pesannya ya semoga hubungan antara Prodi HAS UMS sama Pengadilan Agama Sukoharjo ke depannya makin bagus dan bisa jalin kerjasama terus. Gitu sih, sukses terus buat semuanya pokoknya. Tentunya kesan yang saya dapatkan adalah itu pengalamannya luar biasa, bisa magang di Pengadilan Agama ini. Dan juga pesan saya untuk teman-teman ya kawan-kawanku lah yang angkatan 2019 ataupun juga teman-teman mahasiswa yang nantinya akan magang di Pengadilan Agama, yaitu tentunya jangan lupa belajar, karena nantinya kita akan dihadapkan dengan situasi yang memang teman-teman harus mempunyai bekal dalam hukum acara perdata dan sebagainya, karena memang kita dihadapkan dengan situasi akademis ya. Karena kalau misal kita hanya magang untuk menggugurkan kewajiban tanpa kita bersiap untuk ilmu dan sebagainya, maka ya terasa sangat kurang sekali feel-nya begitu. Nah, untuk saya pribadi kesan pesannya terima kasih Pengadilan Agama dan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memfasilitasi kita sehingga kita tahu apa itu kuliah, apa itu praktik kerja nyata. Nah, itu sangat berguna bagi kita ke depannya gitu sih. Nah, untuk pesannya bagi teman-teman, bagi mahasiswa yang hukum ekonomi syariah itu tetap semangat dan mempelajari ilmu-ilmu hukum ekonomi syariah sehingga kita tuh luarannya dapat hukum ekonomi syariah yang benar-benar bagus begitu dan unggul dalam mempraktekkan ya ilmu yang kita pelajari. Selama magang di Pengadilan Agama ini banyak kegembiraan yang diberikan, rasa familiar keluarga yang di sini sangat mendukung kami untuk senantiasa untuk tetap tiap harinya hadir untuk melakukan magang di Pengadilan Agama ini. Yang kedua adalah pesannya adalah semoga Pengadilan Agama ini menjadi salah satu pengadilan agama terbaik di Indonesia dan tetap maju, tetap berkembang, bukan hanya berkembang saja tapi tetap maju untuk yang lebih baik lagi.